Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kejuaraan renang antar sekolah kategori putri. Perlombaan itu pun dimenangkan oleh Taeyun alias Yuyun di posisi pertama, serta sahabatnya bernama Nara di posisi ketiga. Di momen kemenangan ini, Yuyun pun mengajak saudara tirinya yang bernama Sisi naik ke atas podium. Lalu, dia meminta pacarnya yang bernama Bum Bum untuk memfoto mereka untuk dijadikan kenang-kenangan. 2 tahun kemudian, memperlihatkan seorang wanita yang sedang latihan renang di kolam renang sekolah. Namun, tiba-tiba dari arah bawah kolam renang, beberapa hari kemudian, terlihat para siswa sedang melaksanakan ujian sekolah. Ujian ini diawasi oleh Pak Chandra yang galak, dan juga guru magang bernama Ibu Ensu yang sering diremehkan muridnya karena sering ceroboh. Di tengah ujian, Bu Ensu melihat Sisi mimisan dan meminta izin pada Pak Chandra untuk membawa Sisi ke UKS. Namun dengan teganya Pak Chandra malah tidak mengizinkannya. Setelah selesai ujian, terlihat Nara yang sedang bersedih di pinggir kolam renang. Diketahui kini Nara sudah hilang semangat untuk berlatih renang, karena ternyata Yuyun sahabatnya diketahui sudah meninggal di sekolah ini. Dan karena sikapnya itu, guru renang yang cantik ini pun jadi sering menyindir Nara. Sementara itu di lantai 2, terlihat seorang siswa bernama Bono sedang asik memfoto pemandangan di kolam renang karena ternyata Bono memiliki sindrom otak Victor alias pikiran kotor. Hari pun berganti. Pagi itu Bu Ensu dihampiri oleh seorang guru nakal dan juga genit bernama Pak Kang yang memberi Bu Ensu support karena sebentar lagi Bu Ensu akan menjalani tes untuk menjadi guru tetap. Singkatnya Bu Ensu pun memulai tesnya untuk mengajar murid-murid. Namun bukannya menghormati Bu Ensu, para murid ini pun malah membahas foto Bu Ensu dengan Pak Kang yang lagi kuda-kudaan di dapur sekolah. Ya, foto ini adalah foto editan. Setelah selesai ujian, murid-murid pun akan mendapatkan jatah liburan. Namun, hal itu tidak berlaku bagi 30 murid dengan nilai tertinggi. Karena 30 murid dengan nilai tertinggi akan mendapatkan pendidikan khusus. Yang mana pendidikan ini diberikan supaya murid-murid terpintar bisa menembus universitas terbaik di Korea. Dan rencananya murid-murid ini akan diwajibkan tinggal di asrama selama masa pembelajaran ekstra. 내일부터 여름방학이다. 올해도 전교 1등부터 30등까지. Karena nama Sisi termasuk dalam 30 siswa terpintar, Sisi pun mengemasi barang-barangnya di rumah. Namun di sini, tiba-tiba saja Sisi diajak main piano bersama Yuyun saudara tirinya yang sudah almarhum. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, seluruh peserta pun datang ke sekolah dan mulai mengikuti program belajar khusus sampai larut malam.
Ketika istirahat makan malam, seorang siswi genit bernama Yong Rani menunjukkan sebuah karet Valentine pada temannya yang bernama JJ. 진짜일 거야? 몰라 떨려. 어떡해? Yang mana ternyata Rani berniat ingin memberikan hadiah terindah pada kekasihnya tercinta yang bernama JK. 좋댄다 그냥. 선물로 해달라는데 그럼 어떡해? 다 죽여버리고 싶은 내 거리 위에 Sementara itu di tempat lain, terlihat 3 orang guru pengawas yang sedang istirahat sambil membicarakan murid-murid mereka. 애들 진짜 독하게 하네요. 우리 땐 이 정도는 아니었는데. Di sini pula Pak Kang pun menyampaikan bahwa dia ingin meninggalkan sekolahan karena ada urusan penting. Dan supaya siswa nggak ada yang macam-macam, Pak Kang pun berniat untuk mengunci gerbang sekolah dari luar. 아니 오늘 내가 아주 중요한 일 있어서 먼저 문 다 잠그고 가두는데 Di kamar asrama, seorang siswi bernama Nuri terlihat sedang bercerita pada temannya yang bernama Yona tentang gosip mendiang Yuyun yang kini jadi arwah penasaran. 수영장에서 귀신을 봐. 머리를 이렇게 오늘. Mendengar itu, Yona yang punya penyakit kejang-kejang pun segera meminum pil APC untuk menenangkan dirinya agar penyakit kejangnya itu tidak kumat. Namun, karena pil APC yang dimakan kurang banyak, di sini Yona malah berhalusinasi, bulu genderuwonya bertambah panjang dan tersiram cairan merah. Sementara itu di tempat lain, terlihat Guru Kang yang sedang mengerjakan urusan pentingnya, yang ternyata urusan penting itu adalah mengintip si guru renang. 왜 몰래 훔쳐보고 그러세요? 그냥 본 겁니다. Karena tidak nyaman digodain biawak tua, guru renang ini pun meninggalkan Guru Kang untuk berbilas di kamar mandi. 저런 인간한테 축하하는데 짜증나. Namun, lagi enak basah-basahan, tiba-tiba listrik padam secara misterius. 보기만 하고 어디서 듣보잡이 같. Di tempat lain, terlihat Rani yang sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan pacarnya, yaitu JK. 어이, 많이 기다렸지? 자기야 어딨어? Dan setelah bertemu di tempat yang disepakati, akhirnya mereka pun kuda-kudaan. 짜릿하지. Namun baru enak sebentar, entah apa yang terjadi, kegiatan mereka pun jadi kegiatan yang mengerikan. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Terlihat para siswa yang sedang tertidur dan si Yona yang tiba-tiba ketetesan cairan merah. Sementara itu Sisi yang juga terbangun tiba-tiba membaca tulisan aneh di papan tulis. Dan tak lama kemudian dari atas plafon kelas, bersamaan dengan itu terdengar suara pria misterius dari speaker yang mengatakan bahwa siapapun yang terlibat atas pembunuhan itu maka akan koit di malam ini. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, tiba-tiba dan Rani pun modar. Seketika seluruh siswa pun panik dan ingin pergi dari sekolah. Namun sayangnya gerbang sekolah sudah digembok oleh Guru Kang. Bu Ensu pun berusaha menenangkan para siswa dan mengajak untuk mencari Pak Chandra karena kemungkinan Pak Chandra punya kunci cadangan. 진정 좀 해봐. 선생님 찾아서 비상될 수 있는지 알아볼 테니까. Namun tiba-tiba perhatian siswa teralihkan pada sebuah monitor yang memperlihatkan JK. 선생님, 저기요. Di hadapan JK muncullah seseorang misterius yang membawa motornya JK.
Terlihat di ban motor tersebut sudah dipasangi lempengan plat besi tajam. Dan dengan alat itulah orang misterius ini menghabisi JK. Tak lama kemudian, Pak Chandra pun datang menghampiri para siswa dan meminta para siswa untuk menghubungi Guru Kang. Namun tiba-tiba saja sinyal telepon mulai berhilangan. 다들 교실로 가 있어. 알았지? Karena kejadian ini terlalu aneh, beberapa siswa pun jadi mengait-ngaitkan kejadian ini pada gosip hantu Yuyun. 아까 현아가 태연이라 그랬지. 다이빙 때에서 떨어져 죽은 애. Dan tentu saja gosip ini pun semakin membuat siswa lain takut. Bahkan Yona sampai harus meminum pil APC-nya lagi. Namun hal itu pun langsung dibantah oleh siswa yang bernama Baron. Karena mana mungkin ada hantu yang bisa ngomong di mikrofon dan juga bisa naik motor sambil jumping-jumping. 스피커로 말하는 귀신 봤어? 오토바이 타는 귀신 봤냐고? 중신들. Baron pun mengajak teman-temannya untuk berpikir logis dengan mencurigai orang yang tidak ada bersama mereka ketika kejadian itu terjadi. 미친 새끼가 우리 연맥이려고 지랄 까는 거야. 빨리 옆에 둘러봐! 아까 복도에 없었던 새끼는 뭐야? Hingga Baron pun curiga pada siswa berkacamata. Namun ketika mau menghajarnya, tiba-tiba penyakit Yona kumat. Yona merasa ada ribuan semut yang mengerumuti tubuhnya, hingga membuat Yona histeris dan melukai dirinya sendiri. JJ pun mencoba menenangkan Yona. Namun ketika Yona mengeluarkan busa, akhirnya JJ pun paham bahwa ada yang telah menukar obat Yona dengan obat haram. Dan akhirnya Yona pun koit kesemutan. Tak lama kemudian Pak Chandra pun kembali muncul. Dan dari sinilah muncullah rasa curiga Baron pada Pak Chandra yang selalu menghilang tepat ketika murid-muridnya pada koit. 선생님은 어디 갔다 오셨어요? 왜 항상 뒤늦게 오냐고요? 용란이, JK, 현아, 애들 죽을 때 선생님 어디 계셨어요? Karena sikap Baron yang dianggap keterlaluan, Bu Ensu pun langsung menampar Baron. 뭐 하는 짓이야? Di sini Baron pun pengen mengamuk, namun tiba-tiba lampu sekolah padam. Pak Kang pun menyuruh murid-muridnya untuk tetap tenang. Lalu dia mengajak Bu Ensu serta muridnya yang bernama Soil untuk mengecek sistem kelistrikan di ruang instalasi. Ketika semua orang sedang ketakutan, Bono yang benar-benar otak Victor pun malah sempat-sempatnya merayu siswa wanita untuk melakukan kuda-kudaan. 좋아? 입을 좀 덮을래? 아니, 진짜. Sementara itu di ruang instalasi listrik, terlihat Pak Chandra dan Soil yang sudah berhasil menyambungkan kabel listrik yang terputus. Namun ternyata listrik yang sudah kembali hidup membuat alat pemaku otomatis yang ada di ruangan itu juga ikut hidup dan menembakkan paku tepat ke arah Soil. Dan Soil pun modar. Koitnya sang murid tepat di hadapannya membuat Pak Chandra auto terkena mental dan pergi meninggalkan tempat itu sambil membawa palu. Ketika terduduk lesu di sebuah kursi, Pak Chandra dikagetkan dengan kedatangan JJ yang tiba-tiba. Di sini JJ berkata pada Pak Chandra bahwa siswa-siswa yang sudah koit saat ini
adalah siswa-siswa yang ada dan terlibat pada kejadian beberapa tahun lalu. 모두 그때 있었던 애들이에요. 용란이, 재기, 현아. Mendengar itu, Pak Chandra pun langsung menyuruh JJ untuk merahasiakan kejadian beberapa tahun lalu. JJ pun lantas mengatakan, jika ingin rahasia ini aman, maka mereka harus membungkam seseorang yang sempat memfoto peristiwa rahasia itu. 한 명 더 있어요. Orang yang JJ maksud ternyata adalah Bono. Diketahui ternyata selama ini Bono sering meminta bayaran pada JJ supaya rahasia mereka tetap aman. 주어는 여기서 원이 되는 술취 문제라는 얘기죠. 주어는 Mengetahui itu, Pak Chandra pun langsung keliling untuk mencari Bono sambil membawa palu. Namun ketika ingin memukulnya, ternyata Bono sudah terluka dan sakratul maut. Di sini, Pak Chandra juga melihat foto-foto kejadian rahasia beberapa tahun lalu yang tergantung di tembok-tembok sekolah. Pak Chandra pun memeriksa semua foto-foto dengan begitu panik, hingga tanpa sadar dia sudah masuk ke dalam sebuah perangkap besar. Kejadian ini pun kembali disiarkan di monitor sekolah, hingga membuat seluruh siswa menuju lokasi Pak Chandra yang terjebak. Di sini mereka juga diperlihatkan foto-foto siswa yaitu Rani, JK, Yono, Soil, dan Bono yang sudah koid, dan tinggal satu yang masih selamat yaitu JJ. Para murid pun berusaha memecahkan kode yang ada di foto-foto itu supaya mereka bisa membuka pintu untuk Pak Chandra yang terjebak. Dengan kecerdasannya, Sisi pun berhasil menemukan kata sandinya. Namun sayangnya waktunya keburu habis dan Pak Chandra pun auto mateng di dalam sana. 메멘토 머리야. Sementara itu JJ yang ketakutan pun langsung berlari ke arah Bu Ensu dan berkata bahwa dia akan menyerahkan diri ke polisi serta menceritakan kejadian rahasia beberapa tahun lalu. 죽일 생각 없었어요. 그냥 자수할게요. Di sini akhirnya JJ juga menceritakan kejadian rahasia itu kepada Bu Ensu, yang mana dahulu ketika JJ dan teman-temannya yaitu Rani, JK, Yona, dan Soil selesai kerja kelompok, mereka pun merayakannya dengan minum temulawak. Sambil sedikit teler, mereka pun meminta JK untuk menceritakan pengalamannya yang sudah pernah kuda-kudaan sama cewek luar negeri menggunakan gaya barat. 너 미국에서 백인들 몇 명이나 잡았어? 안젤리나, 크리스틴, 스칼렛. Namun berbanding terbalik dengan Soil yang ternyata tidak pernah kuda-kudaan. 뭐? 왜? 그게 뭐 별건가? Para wanita ini pun menertawakan Soil karena ternyata pusakanya Soil masih segelan. Astagfirullahaladzim, bangga kok sama perbuatan zina. Jangan ditiru ya teman-teman, dosa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Tak lama kemudian terdengar suara orang mandi dari kamar mandi sekolah. Dan orang itu adalah Yuyun yang sedang membilas badan. Seketika JJ pun mengompori Soil untuk membuktikan bahwa dia adalah pria tulen dan bukan kaum pedang-pedangan. 잘 준다고 소문난 애야. 너한테도 기회가 왔어. Soil yang merasa tertantang pun tanpa pikir panjang langsung mencoba memperkodot Yuyun. Namun untungnya Yuyun berhasil mengeluarkan jurus pemutus masa depan. Merasa dihinakan, Yuyun pun lantas mengancam akan melaporkan mereka semua ke polisi.
Namun di sini dengan sombongnya JJ berkata bahwa Yuyun tidak akan bisa memenjarakan mereka karena ayah Soil adalah seorang jaksa. 누가 줬대나 보게. 너 수일이 아빠가 검찰인 거 몰라? Melihat tingkah JJ yang sok berkuasa padahal paling miskin sendiri di antara teman-temannya, Yuyun pun lantas menggampar JJ. JJ yang tak terima pun membalas Yuyun dengan mendorong hingga mengakibatkan Yuyun terbentur keran dan akhirnya wafat. Setelah menceritakan kejadian itu, tanpa diduga Bu Ensu malah berkata, kenapa baru sekarang JJ mengatakannya? Dan tiba-tiba saja orang misterius itu langsung mendekap JJ. Tak lama kemudian, akhirnya Bu Ensu menunjukkan jati diri aslinya kepada murid-muridnya lewat monitor sekolah. Di sini Bu Ensu mengatakan bahwa semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan. 분명히 기억하도록 해. 무슨 개소리야? 모든 행동엔 책임이 따르는 법이야. Bu Ensu pun mengadakan challenge untuk semua murid, yang mana para murid akan diberi waktu 10 menit untuk ke ruangan bangsal. Dan di ruang bangsal itu terdapat sebuah box yang berisi handphone full sinyal. Dengan handphone tersebut, para murid diperbolehkan untuk meminta bantuan baik ke rumah maupun ke pihak kepolisian. 강당에 가면 금고 속에 핸드폰이 있어. 특별히 마지막 기회를 줄게. 경찰이든 집이든 도움을 청해. Namun, jika para murid gagal menelpon bantuan dalam waktu 10 menit, maka para murid pun harus siap koit semua. 시간 안에 해결하지 못한다면 너희들 역시 모두 죽게 될 거야. Mendengar itu, para murid pun langsung bergegas pergi ke bangsal. Sementara itu di ruang studio sendiri, terlihat Bu Ensu yang ditemani seorang pria yang tak lain dia adalah Bum Bum, pacar dari mendiang Yuyun. Di sini kita pun akan dibawa flashback ke masa lalu. Ketika Bum Bum sedang bekerja, dia mendapat SMS dari Yuyun yang mengajaknya putus. Bum Bum pun mencoba menghubungi Yuyun. Namun karena sulit dihubungi, Bum Bum pun mencari Yuyun sampai ke sekolah. 나래야, 너 오늘 혹시 태연이하고 통화해봤어? Dan betapa terkejutnya Bum Bum mendapati Yuyun yang sudah tergeletak lemas dan hampir sakratul maut. 태연아 정신 차려봐. Bum Bum mencoba memberi pertolongan pada Yuyun, namun Yuyun sudah benar-benar kehilangan banyak energi. Dan di ujung nafasnya, Yuyun sempat menyebutkan nama Soil. Sialnya kejadian itu dilihat oleh pelatih renang, hingga pelatih renang ini pun mengira Bum Bum lah yang telah menghabisi Yuyun. 확실히 목을 조르는 것 같아 보였어요. 피가 잔뜩 묻은 채로. Diperkuat dengan kesaksian palsu Pak Chandra, Rani, Soil, JK, dan JJ, serta foto jepretan dari Bono, akhirnya Bum Bum sang penolong pun malah dijadikan tersangka. Hal itu pun membuat Bum Bum frustasi seperti orang sakit jiwa. Bu Ensu yang tak tega melihat kondisi Bum Bum menjadi murka dan memutuskan untuk balas dendam karena ternyata Bum Bum adalah adiknya Bu Guru Ensu. 엄마는 이제 엄마랑 한번 같이 와. 너 많이 보고 싶어해. 나 교생 실습 나가. 아마 당분간 못 올 거야. Yah, dengan kata lain, niat Bu Ensu di sekolah ini bukanlah untuk menjadi guru tetap, melainkan untuk membalas dendam. Kembali ke masa kini, terlihat para siswa yang sudah sampai di bangsal atau aula sekolah. Mereka bukan hanya menemukan kotak berisi handphone, tetapi juga menemukan JJ yang lehernya terikat tali baja. Ketika para siswa menarik kunci yang tergantung di tali, secara otomatis ternyata JJ juga tertarik dan tergantung di atas. Mereka pun terjebak antara dua pilihan, yaitu menyelamatkan JJ
atau membuka kotak berisi handphone untuk segera meminta bantuan. Bahkan perpecahan pun terjadi di sini, yang mana Sisi, Ale, dan Nara ingin menolong JJ dan selamat bersama. Sedangkan siswa lain memilih mengorbankan JJ demi keselamatan yang lebih banyak. Karena kalah jumlah, para siswa pun berhasil merebut kunci dan membuka kotak meskipun JJ tergantung. Namun baru saja ingin menelpon polisi, ternyata waktunya habis dan sinyal pun hilang. Begitu juga dengan JJ yang ternyata udah modar duluan. Sementara itu, di lantai bawah terlihat Bum Bum yang mulai membakar sekolah ini. Kepanikan pun mulai terjadi di sini. Namun Ale segera mengambil komando dan meminta teman-temannya untuk mengikuti perintahnya. Ale pun mengambil gas kaleng dan beberapa bahan kimia dari lab sekolah. Lalu dia meletakkan semua bahan-bahan kimia itu tepat di pintu jeruji sekolah sambil sedikit membocorkannya. Dan dengan menggunakan korek mancis dari temannya, Ale pun berhasil meledakkan jeruji itu. Seluruh siswa pun segera lari dari sekolah. Namun di sini Nara berkata pada Ale bahwa Sisi masih tertinggal di dalam. Ternyata Sisi ada di sekitar kolam renang. Dan di sini Sisi mengenang masa-masa indahnya bersama Yuyun dahulu. Terlihat meskipun hanya saudara tiri, mereka begitu saling menyayangi. Tak lama kemudian, muncullah Bum Bum membawa rantai lengkap dengan alat pemberat dari arah belakang. Di sini Bum Bum bertanya, apakah Sisi terlibat atas kejadian yang menimpa mendiang Yuyun? Sisi lantas menjelaskan bahwa ketika itu memang dia sempat mendengar rencana busuk dari JJ dan teman-teman. Sisi pun berlutut dan memohon agar mereka tidak melakukan hal jahat itu pada Yuyun. Namun dengan sok jago, JJ malah menolaknya. 부탁이야, 제발. 네가 선택해. 여기 남던가. 아님 예전처럼 찌질하게 병신같이 살자. Dan karena Sisi tidak memiliki keberanian untuk melawan, di sini Sisi pun memilih pergi sambil menangis sepanjang jalan. Dan hal itulah yang menjadi penyesalan Sisi yang teramat dalam seumur hidupnya. Mendengar itu, Bum Bum pun benar-benar sangat kecewa pada Sisi. Lalu dia melompat bersama Sisi ke dalam kolam renang. Ale dan Nara yang melihat itu pun segera melompat ke dalam kolam renang untuk menolong Sisi. Namun karena ikatannya sangat kuat, Nara pun tidak bisa menolong Sisi. Ketika Sisi sudah pasrah pada keadaan, tiba-tiba ruh dari Yuyun pun datang untuk menolongnya. Dan di waktu yang bersamaan, Sisi pun memimpikan masa-masa ketika mereka bersama dulu. 야, 나도 비키니 입은 여자 구경 좀 하자 좀. Sisi terlihat berhasil naik ke atas. Sementara Bum Bum terlihat menyelam ke bawah bersama mendiang Yuyun. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Sisi yang berhasil selamat setelah mendapat nafas buatan dari Ale. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Cukup menguras emosi ya guys.
By the way, kalau kalian yang jadi saudaranya mendiang Yuyun, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan pada para pembuli itu guys? Terus di kolom komentar ya, kasih tau gua. And then buat para jomblo yang sempat kecewa melihat Sisi diberi nafas buatan oleh Ale, semoga video ini bisa mengobati hati kalian ya. Dan akhir kata dari gua Ren, sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than